Hanya Anies Capres yang terima tantangan debat dari BEM UI, Ferdinand Hutahian. Perbaiki dulu kualitas BEM-nya. BEM UI menantang ketiga baca pres untuk debat dan diskusi terbuka terkait ide dan gagasan untuk negeri. Undangan itu disampaikan usai Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye di fasilitas pemerintah serta kampus atau sekolah. Anies meresponnya melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 21 Agustus. Anies menyambut tantangan itu dan bertanya kapan debat akan digelar. Juru bicara Anies, Surya Chandra, mengatakan pihaknya dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Prabowo Subianto pun diklaim siap meladeni tantangan debat dari BEM UI. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Prabowo sudah melekat dengan lingkungan kampus. Tolong kepada BEM UI, jangan malu-maluin nanti menampilkan mahasiswa-mahasiswa yang mau menyerang dalam tanda kutip Anies, menyerang Ganjar, menyerang Prabowo. Betul-betul mereka yang ahli. Bila perlu mereka yang sedang menyusun katakanlah ya let's say mahasiswa paling pandai yang menyusun tema tertentu misalnya di dalam kampus mereka, cari betul, drill mereka dengan keyakinan public speaking misalnya. Itu baru keren, dan pastinya akan terlihat siapa presiden paling keren yang bisa menjawab tantangan itu semua. Apakah presiden mahasiswa UI seperti Melki ini sedang mencari panggung, atau jangan-jangan dia hanya ingin eksis di media sosial saja? Tapi mudah-mudahan niat dia baik dalam menyampaikan keresahan masyarakat. Mudah-mudahan dia hanya terbawa emosi, sehingga tidak berpikir dengan jernih dan tidak mencari data dulu sebelum mengeluarkan pernyataan. Fenomena kritik tidak konstruktif dan bahkan ngawur ini membuat kita harus mengevaluasi kualitas pendidikan kita. Mahasiswa, apalagi presiden mahasiswa, haruslah menyampaikan kritik dengan baik, runtut, menjauhi asumsi. Mereka harus menunjukkan kecerdasan dan kecakapan dalam membuat argumen. Untuk yang bertanya dalam bahasa Inggris itu banyak di UI, terutama untuk kelas internasional ada di UI Bank, Rera. Nah, sekalian kalau mau kita mengetes bahasa Inggris mereka. Jadi ada ya, walaupun tidak the whole debate in English, tetapi paling tidak ada satu orang ya yang bertanya dalam bahasa Inggris dan mereka juga kontennya juga hebat. Isinya juga baik ya pertanyaannya. Ganjar sekarang dibandingkan dengan Jokowi, tentu standarnya sudah tinggi sekali. Negara kita ini nggak bisa diperbaiki hanya dalam waktu 10 tahun saja. Kita harus melewati puluhan tahun supaya bisa jadi negara maju. Karena itu butuh pemegang tongkat estafet yang benar supaya semua program yang dibangun di era Jokowi bisa diteruskan dengan benar. Kalau calon itu ada dalam kabinet, suruh dia keluar dari kabinet, suruh dia serius kampanye. Jangan ada dalam kabinet numpang tenar sama Pak Jokowi. Kami akan melanjutkan Pak Jokowi. Lo idemu apa? Nggak ada orang ini idenya. Nah terus ngapain nyapres kalau lu nggak punya ide? Ini jeleknya orang-orang ini, nunggu aja di ujung gawang. Jangan dong tarung dari awal. Kita nih pengennya tuh pemimpin yang lahir secara otentik dalam demokrasi. Jangan akibat dari sembunyi-sembunyi dan apalagi menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Ya, loyalis Pak Jokowi. Sejak awal sekali, sejak Pak Ganjar belum dicapreskan oleh partai manapun, termasuk oleh PSI. Parpol yang pertama kali mencapreskan Pak Ganjar sudah mendukung atau sudah menjadi pendukung Pak Ganjar. Saya ingat, saya harus membela Pak Ganjar, bahkan ketika diserang oleh rekan partainya sendiri. Saya terpanggil untuk membela Pak Ganjar, untuk meyakinkan para parpol agar mencapreskan Pak Ganjar. Sebuah panggilan ideologis. Serang dalam tanda kutip Prabowo atau Ganjar yang ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Jokowi. Apa yang mau dilanjutkan? Ketimpangan yang terus-menerus, kemiskinan, kebodohan, ya kan? Yang baik kita akui baik, tetapi hal yang substantif yang belum baik itu adalah distribusi kekayaan negara yang dikangkangi oleh sekelompok orang, bahkan orang yang berkuasa di pemerintahan hari ini. Itu soalnya, Sobat Era sekalian, kalau kita ingin melihat negara ini secara kritis.
Sejak Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM melayangkan tantangan pada bakal calon presiden, hanya Anies Baswedan yang menyatakan siap. Bakal capres lainnya belum jelas. Dua bakal capres potensial lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, hingga kini belum memberi kepastian. Ganjar sendiri telah angkat suara namun hanya bilang nanti saja. Sementara Prabowo belum ada sikap jelas, namun relawannya meyakini ketum partai Gerindra itu siap. Di sisi lain, kader PDIP Ferdinand Hutahian adalah malah mengkritik BEM UI yang meminta lembaga organisasi mahasiswa alma mater kuning itu memperbaiki kualitas diri dulu. Perbaiki dulu kualitas BEM-nya baru nantangin, ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahan di Twitter. Sebelumnya, tantangan itu dilontarkan BEM UI usai MK mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 huruf H. Putusan itu menegaskan kampanye di tempat ibadah dilarang, namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Bagi BEM UI, putusan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karenanya mereka menyerukan tantangan terbuka.